A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ya thalaba kullu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dan berjumpa kembali, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara terperinci tentang sifat-sifat Allah, yang dimana pada pembahasan pertama kali yang kita akan bahas yaitu adalah sifat wajib atau sifat yang harus ada pada diri Allah. Sebagaimana perlu kita ketahui bahwasanya sifat wajib atau sifat yang harus ada pada diri Allah yang pertama kali yaitu adalah sifat al-wujud, yang dimana arti al-wujud adalah ada, sebagaimana keberadaan Allah di sini ada dengan sendirinya, tidak membutuhkan yang lainnya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Allah Ta'ala adalah sebagai Tuhan pencipta alam semesta ini dan juga pengatur dan pemelihara yang ada di alam semesta ini. Dan juga sangatlah mustahil jika kita mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ada. Karena apa? Karena jika Allah itu tidak ada, maka tidak akan ada keberadaan kita sekarang di dunia ini. Sebagaimana mungkin ada beberapa manusia yang memiliki keraguan di dalam dirinya tentang bagaimana kita meyakini Allah padahal kita tidak melihatnya. Kita bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan perlu kita ketahui bahwasanya apa? Tidak semua yang ada dapat dilihat dengan mata atau dirasa oleh panca indera. Karenanya banyak hal yang tidak bisa dilihat tapi kita bisa meyakini tentang keberadaannya. Sebagaimana kita lihat adanya sebuah ruh, sifat marah, sifat cinta, dan juga adanya angin. Kita meyakini tentang keberadaan ruh, sifat marah, sifat cinta, dan angin tersebut. Akan tapi apa? Kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita. Sebagaimana ukuran keberadaan sesuatu itu bukan karena bisa dilihat atau tidaknya. Akan tapi apa? Karena adanya sebuah bukti atau tanda yang menunjukkan adanya sebuah benda tersebut. Sebagaimana kita contohkan, ketika kita berada di dalam kamar, kita melihat sebuah kotoran kucing yang ada di dalam kamar kita, maka akal kita akan menyimpulkan bahwasanya adanya sebuah kucing yang masuk ke dalam kamar kita, sekalipun kita tidak melihat kucing tersebut masuk ke dalam kamar kita. Begitu juga dengan keberadaan Allah, ya. Sekalipun kita tidak bisa melihat Allah, namun kita bisa meyakini tentang keberadaan Allah dengan adanya sebuah bukti atau tanda yang menunjukkan tentang keberadaan Allah. Sebagaimana salah satu bukti yang bisa kita ambil atau kita fahami dengan sangat mudah, yaitu dengan adanya sebuah alam semesta yang sangat besar ini. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya apa? Benda yang ada di dunia ini, kita lihat adanya sebuah HP, laptop, kursi, rumah. Kita lihat semuanya itu pasti ada yang membuatnya. Sangat mustahil apabila ada orang yang mengatakan bahwasanya HP, laptop, kursi, dan juga rumah tidak ada yang membuatnya. Dan juga sangat mustahil apabila handphone, laptop, kursi, dan rumah tersebut berdiri dengan sendirinya. Kita lihat bahwasanya apalagi alam yang sangat besar ini dan juga sangat agung ini pasti ada yang membuatnya.
Yang perlu kita ketahui bahwasanya yang membuat alam semesta ini dan juga alam yang sangat agung ini pasti bukanlah manusia dan makhluk lainnya, karena mereka tidak akan mampu untuk membuat alam semesta yang sangat besar dan sangat agung ini. Dengan demikian kita akan meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita tidak bisa melihatnya. Dan juga sangatlah mustahil apabila ada yang mengatakan Allah itu memiliki sifat adam, yaitu Allah itu tidak ada. Karena ini bertentangan dengan sifat wajib yang harus ada pada diri Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Kitabil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Dan tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah illallah kecuali hanya Allah. Dan sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan juga maha bijaksana. Inilah beberapa penjelasan tentang sifat wajib yang harus ada pada diri Allah. Yang pertama kali yaitu berupa sifat wujud, karena ketika seorang sudah meyakini tentang sifat wujud yang ada pada diri Allah, maka dia akan melakukan apa yang diperintahkan dan akan menjauhi apa yang akan dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan atau membahas tentang sifat wajib yang harus ada pada diri Allah yang kedua, yaitu adalah sifat al-qidam. Yang arti al-qidam artinya adalah dahulu. Karena Allah adalah sebagai sang pencipta alam semesta beserta isinya, sebagai pencipta Allah haruslah ada lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya. Oleh karena itu tidak ada pendahulu atau yang mengawali selain Allah. Kenapa Allah itu harus dahulu? Karena Allah sebagai pencipta, dan pencipta itu harus lebih dahulu daripada ciptanya. Sebagaimana kita lihat contohnya tukang pembuat kursi, pasti akan lebih dahulu tukang pembuat kursi daripada kursi yang dibuatnya. Dan juga sangatlah mustahil apabila kita mengatakan bahwasanya kursi itu ada lebih dahulu daripada tukang pembuat kursi, karena dengan akal pasti akan menyimpulkan bahwasanya tukang membuat kursi itu akan lebih dahulu daripada kursi tersebut. Begitu juga dengan Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka pasti Allah akan lebih dahulu dari alam tersebut. Bagaimana juga sangat mustahil apabila Allah itu dikatakan dengan sifat hudus, yaitu sifat baru. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Kitabil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya adalah dialah yang awal dan yang akhir, zahir dan yang batin, dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Kita akan bahas ayat ini yang dimana Allah Ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Apa yang dimaksud dengan wal awalu? Yang dimaksud dengan awal pada ayat tersebut yaitu adalah Allah Ta'ala telah ada sebelum adanya segala sesuatu. Ini yang dimaksud dengan ayat yang pertama kali, yaitu wal awalu. Yang kedua yaitu wal akhiru. Apa yang dimaksud dengan yang terakhir? Yaitu artinya adalah bahasanya Allah itu akan tetap ada setelah segala sesuatu itu ketika akan musnah. Allah itu tetap akan ada, atau dikatakan abadi ketika segala sesuatu ini akan musnah. Yang ketiga wa zahiru. Apa yang dimaksud dengan zahir? Zahir yaitu artinya adalah Allah itu adanya nyata karena adanya banyaknya bukti. Sebagaimana kita sudah bahas
pada pembahasan sifat wujud. Wal batinu, apa yang dimaksud dengan batin? Yang dimaksud dengan batin ialah Allah tidak akan dapat dijangkau oleh indera atau oleh mata kita, sebagaimana yang sudah kita bahas pada sifat al-wujud. Nah, inilah sifat wajib yang harus ada pada diri Allah yang kedua, yaitu berupa sifat hidayah. Sifat wajib yang harus ada pada diri Allah yang ketiga yaitu adalah sifat al-baqa. Al-baqa artinya adalah kekal, yang dimana Allah adalah sebagai sang pencipta alam semesta beserta isinya, dan Allah harus memiliki sifat kekal atau abadi, dan tidak akan mengalami kebinasaan atau kematian. Keberadaan Allah tidak akan ada akhirnya dan batasannya. Kenapa Allah itu harus memiliki sifat kekal? Karena Allah adalah sumber keberadaan sesuatu di dunia ini. Karena yang memiliki keberadaan, maka dia harus ada untuk selamanya, atau dikatakan kekal dan tidak akan pernah mati. Sebagaimana contohnya kita atau makhluk yang ada di bumi ini, semuanya akan mengalami kematian atau kebinasaan, karena pada dasarnya kita semua atau makhluk yang ada di bumi ini tidak memiliki keberadaan tersebut atau keberadaan kita sendiri, karena kita hanya diberi sebuah keberadaan oleh zat yang memiliki keberadaan tersebut. Tapi bagi Allah yang memiliki keberadaan tidak akan mengalami kematian. Sebagaimana contohnya sumber air tidak akan mengalami kekurangan air, dan juga sumber listrik tidak akan mengalami kehabisan strum atau awan. Inilah beberapa contoh kenapa Allah itu harus memiliki sifat al-baqa atau kekal. Dan apabila kita mengatakan bahwasanya Allah itu akan mati, berarti Allah itu ada yang mematikan. Jika dengan demikian berarti Allah itu dikatakan dengan sifat lemah, dan juga dikatakan Allah itu bukan Tuhan apabila Allah itu memiliki sifat mati atau sifat fana, yaitu sifat binasa. Ini sangatlah mustahil Allah memiliki sifat tersebut, karena bertentangan dengan sifat wajib yang harus ada pada diri Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Kitabul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya adalah segala sesuatu yang ada di bumi ini, kullu syai'in halikun, pasti akan hancur, illa wajhahu, kecuali hanya Allah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un, karena baginya lah segala sesuatu itu hanyalah penentuan, dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Inilah beberapa penjelasan tentang sifat wajib yang harus ada pada diri Allah yang ketiga, yaitu berupa sifat al-baqa. Mungkin ini yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini, yang insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang pembahasan sifat wajib yang harus ada pada diri Allah. Sebagaimana penjelasan yang sudah kita pelajari tentang sifat-sifat yang wajib harus ada pada diri Allah, baik itu berupa sifat al-wujud, al-qidam, dan al-baqa, yang insya Allah akan memberikan keyakinan dan juga akan menambah keimanan kita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan memberikan manfaat kepada kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi